Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Kita akan tinggalkan tahun 1443 Hijriah yang tidak akan pernah kita temui dan kita jumpai kembali dalam kehidupan kita. Kita tutup lembaran yang lama, kita buka lembaran yang baru, kita isi dengan karya-karya yang produktif, karya-karya yang baik, karya-karya yang menghasilkan untuk kepentingan umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur yang panjang, dimanfaatkan untuk kebaikan di jalan Allah. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang dikasih umur yang panjang, tapi umurnya, waktunya dimanfaatkan, digunakan untuk hal yang sia-sia, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya waktu dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam firman-Nya mengulang-ulang bersumpah dengan mengatasnamakan waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal lail, demi waktu malam. Ini menandakan bahwasanya Allah berbicara tentang waktu begitu pentingnya. Karena kesuksesan seseorang dapat dilihat bagaimana mereka memanage, mengatur waktu dengan baik. Gak ada orang yang sukses, gak ada orang yang berhasil kalau dia tidak dapat memanfaatkan waktunya dengan sempurna. Waktu itu ibaratnya sebuah es. Mau dipakai, tidak dipakai, es itu akan mencair dan habis. Begitu juga yang namanya waktu. Dimanfaatkan untuk kebaikan, tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, waktu itu akan tetap berjalan. Di saat kita kecil, remaja, dewasa, berjalan begitu terus-menerus. Yang tadinya anak-anak, sekarang sudah punya anak. Yang tadinya kecil, sekarang sudah besar. Yang tadinya besar, semakin besar. Jadi saudara sekalian, waktu itu begitu penting. Bahkan dalam perkataan orang Arab mengatakan al-waktu kaswaib, waktu itu bagaikan pedang. Orang Barat mengatakan al-waktu kaswaib, waktu itu bagaikan pedang. Al-waktu kaswaib, waktu bagaikan pedang. Orang Barat mengatakan time is money, waktu itu adalah uang. Jadi saudara sekalian, janganlah kita tidak mau atau tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kita lihat berapa banyak anak-anak muda, para remaja, bahkan sudah tua pun yang tidak mau memanage, mengatur waktunya dengan baik. Di masa remaja, di masa mudanya, ya bukan belajar dengan penuh kesungguhan, tapi ya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ya begadang sampai larut malam. Waktu yang tadinya digunakan untuk istirahat, tapi dimanfaatkan untuk begadang. Yang seharusnya orang tidak bekerja, dia gunakan untuk istirahat.
Sehingga akhirnya dia nggak mengikuti aturan yang baik. Bahkan di samping begadang, ya mabuk-mabukan, ya narkoba, ngeganja, dan lain sebagainya. Bahkan berkumpul dengan lawan jenisnya, kumpul kebo, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya merusak daripada moral dan akhlaknya. Bahkan karena terlalu banyak dengan obat-obatan hal-hal yang dilarang. Saraf-sarafnya yang ada di dalam otaknya, semuanya yang ada di dalam tubuhnya rusak. Sehingga akhirnya di masa mudanya ia tidak berprestasi, bahkan meninggal belum waktunya. Kita lihat anak-anak kecil pada saat sekarang ini. Dulu zamannya kita belum ada yang namanya HP, belum ada yang namanya telepon dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa memanfaatkan waktu pada waktu kecil kita untuk bermain hal-hal yang positif, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi pada saat sekarang ini, anak-anak kecil bahkan balita yang umurnya baru 2 tahun 3 tahun sudah disodorkan dengan HP, bermain game dan lain sebagainya berjam-jam, yang akhirnya merusak daripada saraf matanya, merusak saraf-saraf yang lainnya. Sehingga usia masih balita 5 tahun, 6 tahun, seusia SD sudah banyak yang menggunakan kacamata. Ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya dengan adanya teknologi yang canggih, kemudian tidak dapat memanfaatkan teknologi dengan baik, akhirnya merusak daripada pikirannya, merusak daripada otaknya, sarafnya dan lain sebagainya. Bukan salah HP-nya, salah memanfaatkannya. Tapi kalau dia pandai memanfaatkan HP dengan baik, banyak kita bisa menghafal Al-Quran dengan mudah, mendengarkan qiraah, bacaan-bacaan yang baik imam-imam besar kita di dunia. Kita bisa manfaatkan, kita bisa mengaji, mendengarkan ceramah-ceramah agama, siaran langsung ataupun tidak langsung, melalui rekaman dan lain sebagainya. Kalau kita manfaatkan itu dengan baik, teknologi yang ada malah justru akan mengangkat derajat kita, mengangkat otak dan pikiran kita untuk ke arah yang lebih baik dan lebih sempurna. Jadi saudara-saudara sekalian, manfaatkan waktu ini dengan baik. Karena Rasulullah mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla saqamik, wa ginaka qabla fakrik, wa faragaka qabla suklik, wa hayataka qabla mautik." Ingat 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ginaka qabla fakrik, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faragaka qabla suklik, dan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang masa miskinmu. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan tentang masalah pergantian tahun yang semakin lama semakin dekat akan merubah perilaku kita, pikiran kita ke arah yang lebih baik dan lebih sempurna. Hanya ini yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afkum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.